Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Rojak MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 2C yang terdiri dari saya, Uisia, Paujia Septriani, Salsabrina Dwi Ramadhani, Aura Jaskia Musyakira, dan Muhammad Ridho Aljamani. Untuk saat ini kami hanya 3 orang dari 5 anggota karena teman kami yang berdua sedang berhalangan. Mungkin langsung saja. Di sini kami mengambil judul penelitian pada studi lapangan yang kami tuju itu berjudul Pancasila di Tengah Budaya Viral, Sikap Mahasiswa Terhadap Fenomena Pop Sosial Media. Langsung saja penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Fauzia. Ya, baik. Next slide, Ui. Udah kan? Yang pertama Pancasila dan budaya viral. Nah, ada pendahuluan, yakni Pancasila adalah dasar negara yang mengatur nilai dan prinsip berbangsa. Di era digital, budaya viral di media sosial semakin berkembang pesat. Pemahaman mahasiswa terhadap fenomena ini penting untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. Nah, presentasi ini membahas hubungan Pancasila dengan budaya viral serta sikap mahasiswa menghadapi fenomena tersebut. Nah, selanjutnya ada pengertian Pancasila dalam konteks modern, yakni Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman hidup dan sikap warga negara. Dalam konteks modern, Pancasila harus diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk di dunia digital. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan harus tetap dijaga dalam budaya viral. Oke, selanjutnya ada definisi budaya viral di media sosial, yakni budaya viral adalah fenomena penyebaran informasi, tren, atau konten secara cepat melalui media sosial. Budaya ini memengaruhi cara komunikasi dan interaksi sosial, khususnya di kalangan muda dan mahasiswa. Konten viral dapat membawa dampak positif maupun negatif terhadap masyarakat dan nilai budaya. Selanjutnya ada hubungan antara Pancasila dan budaya viral, yakni budaya viral di media sosial harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila agar tidak merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila menjadi acuan moral yang membatasi konten yang berpotensi merusak etika dan moral sosial. Kesadaran menjaga nilai Pancasila dapat menekan dampak negatif budaya viral seperti hoax dan perpecahan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sabrina. Baik, selanjutnya ada sikap mahasiswa terhadap fenomena viral, yaitu ada persepsi mahasiswa tentang konten viral. Mahasiswa seringkali melihat konten viral sebagai hiburan dan sumber informasi cepat. Namun, sebagian juga menyadari potensi dampak negatif yang timbul dari konten tersebut. Persepsi ini mempengaruhi cara mahasiswa menyaring dan merespon budaya viral di media. Selanjutnya ada peran mahasiswa dalam menyikapi konten viral tersebut, yaitu sebagai agen perubahan yang harus dikritis terhadap konten viral. Jadi mereka itu jadi pengawal nilai Pancasila dengan menyebarkan informasi yang benar dan positif. Peran aktif ini penting untuk menjaga integritas sosial dan budaya di era digital. Selanjutnya ada dampaknya. Yang pertama ada memberi pengaruh signifikan terhadap nilai Pancasila di kalangan mahasiswa. Selanjutnya ada banyak konten viral yang bersifat dangkal, sensasional, dan kontra seperti sila Pancasila, seperti kemanusiaan dan keadilan sosial. Namun ada pula mahasiswa yang bersikap kritis dan mampu menyaring konten agar sesuai dengan nilai ideologis bangsa. Tekanan peer group
membuat norma digital yang kadang melewati nilai Pancasila. Selanjutnya saya serahkan ke Wei. Oke, selanjutnya itu ada pengaruh media sosial terhadap identitas dan nilai. Media sosial sebagai sarana ekspresi mahasiswa, yaitu media sosial itu menjadi platform utama mahasiswa untuk mengekspresikan diri dan membangun identitas digital. Budaya viral merupakan medium aktualisasi diri dan mekanisme integrasi sosial mahasiswa. Namun, eksistensi ini seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila jika hanya berorientasi pada popularitas dan tren semata. Selanjutnya ada konflik nilai antara media sosial dan Pancasila. Mahasiswa itu sering mengalami dilema itu antara menjaga nilai Pancasila dan mengikuti tren viral demi eksistensi digital. Tekanan algoritma dan peer group menguatkan norma budaya viral yang terkadang bertolak belakang dengan norma sosial dan etika Pancasila, sehingga menciptakan ketegangan identitas antara nilai nasional dan kultur digital global. Selanjutnya ada strategi menjaga nilai Pancasila di era digital. Kita sangat penting sekali dengan adanya pendidikan nilai Pancasila yang kontekstual dan relevan dengan budaya populer. Kampus dan komunitas harus mendorong produksi konten edukatif dan rekreatif dan kreatif berbasis nilai Pancasila. Refleksi kritis dan literasi digital menjadi kunci dalam menyikapi konten viral agar nilai kebangsaan tetap terjaga. Selanjutnya saya serahkan kepada Fauzia. Oke, selanjutnya ada peran pendidikan dan kesadaran. Nah, yang pertama ada pendidikan Pancasila di era digital, yakni pendidikan Pancasila perlu disinergikan dengan literasi digital untuk membentuk mahasiswa yang tidak hanya cakap teknologi, tapi juga kritis. Pendekatan berbasis pengalaman dan budaya populer dapat meningkatkan internalisasi nilai dan menjadikan Pancasila relevan dalam praktik media sosial sehari-hari. Nah, selanjutnya ada membangun kesadaran kritis mahasiswa. Mahasiswa harus dibekali kemampuan refleksi dan kesadaran etis agar dapat menyaring konten viral yang bertentangan dengan moral publik. Nah, kesadaran ini penting agar mahasiswa mampu bertindak sebagai agen perubahan yang memproduksi dan menyebarkan konten positif sesuai nilai Pancasila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sabrina. Baik, selanjutnya ada rekomendasi untuk perkuat sikap positif terhadap budaya viral. Jadi kampus perlu menciptakan ekosistem digital yang mendukung kreativitas mahasiswa dalam membuat konten edukatif dan bernilai. Program seperti yang bertema Pancasila dan challenge digital dapat menjadi wahana efektif mengekspresikan nilai kebangsaan dalam budaya. Selanjutnya, kesimpulan dalam presentasi kami itu, budaya viral menjadi bagian integral kehidupan digital mahasiswa yang berfungsi sebagai hiburan dan aktualisasi diri, namun kerap mengabaikan nilai Pancasila. Kesadaran kritis terhadap konten bermasalah lebih muncul pada mahasiswa dengan latar pendidikan nilai kuat. Tekanan peer group memperkuat norma digital yang berbeda dengan ideologi resmi. Didikan dan dukungan institusional penting untuk menjadikan mahasiswa agen perubahan yang menyebar luas nilai Pancasila secara relevan dan kreatif dalam budaya digital masa kini. Selanjutnya saya serahkan ke Uul. Baik, mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 5 berterima kasih kepada Bapak Rojak selaku dosen pengampu mata kuliah PPKN. Mungkin kami cukupkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.